Salam dari ASN BTR Channel TV. Inilah rangkuman berita hari ini. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan bahwa ASN boleh menjadi petugas ad hoc. Bahkan, perangkat desa, guru honorer, hingga pendamping program Keluarga Harapan PKH dapat menjadi petugas ad hoc pemilu. Nah, menurut UU ASN, PNS dan juga peraturan pemerintah, manajemen PNS itu juga ditentukan kalau ada PNS yang menjadi komisioner, menjadi hakim, apapun jenis hakimnya itu diperbolehkan. Dengan mekanismenya, mengajukan pemberhentian sementara, kata Hasyim kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Dan konsekuensinya, kemudian kenaikan pangkatnya, karena diberhentikan sementara, tidak bisa naik pangkat, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira begitu, sambungnya. Hasyim menegaskan KPU tidak membatasi ASN menjadi petugas ad hoc pemilu. Menurutnya, yang tidak boleh ialah menerima gaji double. Yang gak boleh itu double gaji. Nah, sementara aturan kita tentang itu kan ada yang namanya gaji, ada yang namanya honor, kata Hasyim. Lebih lanjut, Hasyim mengatakan petugas ad hoc pemilu tidak menerima gaji, melainkan honor. Hal itu lantaran tim ad hoc hanya bersifat sementara. Anggota PPK, PPS, dan KPPS itu kan tidak menerima gaji, terimanya honor. Kalau gaji itu ada konsekuensinya, kalau pensiun dapat uang pensiun, kalau selesai dapat uang pensiun. Nah, kalau badan ad hoc, kan namanya aja ad hoc, itu kan sementara. Jadi menjalankan tugas-tugas kepemiluan dalam waktu sementara, ujarnya. Hasyim menambahkan, jika ada perangkat desa menjadi bagian tim ad hoc, maka tidak perlu mengajukan pemberhentian sementara. Menurutnya, ad hoc pemilu dan perangkat desa memiliki tugas yang sama, ialah melayani masyarakat. Setahu saya tidak harus mundur, karena untuk bekerja di wilayah ruang lingkup desa. Ketika ada perangkat, dan seterusnya menjadi anggota PPS, menjadi anggota KPU, itu kan bagian dari layanan, melayani pemilih, tuturnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hedi Lugito mengungkapkan temuan adanya guru honorer direkrut sebagai petugas ad hoc pemilu. Menurutnya, hal itu telah menyalahi aturan. Hedi mengungkap temuan itu dalam catatan akhir tahun DKPP yang digelar di kantor DKPP Jakarta Pusat, Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Hedi mengatakan, temuan guru honorer merangkap jabatan menjadi petugas ad hoc pemilu terjadi di Lebak, Banten. Di kasus Lebak, Banten, yang diadukan Bawaslu, tapi KPU juga diadukan karena sedang proses melakukan PPK Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu adalah rekrutmen Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan, yang mestinya sesuai aturan dasar, tidak boleh merangkap jabatan, kata Hedi kepada wartawan. Tetapi ternyata teman-teman Bawaslu, maupun KPU Kabupaten, tidak menyadari itu. Misalnya guru honorer masuk sebagai penyelenggara ad hoc, Panwascam atau PPK, sambungnya. Hedi mengatakan selain guru honorer, perangkat desa pun ikut direkrut menjadi petugas ad hoc pemilu. Hedi mengimbau Bawaslu dan KPU harus lebih profesional saat merekrut petugas ad hoc pemilu. Kemudian perangkat desa, ada juga yang direkrut. PKH pekerja pendamping sosial, di sana itu direkrut sebagai anggota Panwascam. Artinya apa? Saya ingin mengimbau kepada teman-teman penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, harus bertindak semakin profesional, terutama dalam hal rekrutmen penyelenggara ad hoc, katanya. Diketahui, petugas badan ad hoc pemilu, diantaranya PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, KPPSLN, Pantarlih LN. Demikianlah berita ASN BTR Channel TV. Untuk informasi berita hari ini yang telah disampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini, dan jangan lupa di subscribe, agar lebih cepat mendapatkan informasi dan berita baru lainnya. Terima kasih.